Don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and love. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Anggriani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mekanisme atau cara kerja daripada sistem respirasi. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang mengenai topik pembahasan patofisiologi atau gangguan-gangguan yang terjadi pada salah satu komponen yang ada pada sistem respirasi itu sendiri. Oke, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya mekanisme cara kerja dari sistem respirasi ini sendiri, pertama, udara akan masuk ke dalam rongga hidung dengan mekanisme inspirasi. Nah, di dalam rongga hidung, udara akan dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh. Nah, udara juga akan disaring oleh bulu-bulu halus dari zat-zat partikel debu yang menyertai udara yang masuk tadi. Kemudian, udara akan dibawa ke paru-paru melalui tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini ada yang namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk membuka atau menutup dari saluran pernapasan. Nah, jadi epiglotis ini contohnya pada saat kita menelan makanan, epiglotis inilah yang akan menutupi saluran pernapasan sehingga makanan yang kita telan tadi tidak akan masuk ke saluran pernapasan. Oke. Nah, selanjutnya udara akan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, oksigen yang kita hirup tadi kemudian akan dibawa oleh darah ke jantung dan seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida akan dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung dengan mekanisme ekspirasi. Kemudian topik pembahasan patofisiologi yang berkaitan dengan masalah atau gangguan-gangguan yang berada pada salah satu komponen di sistem respirasi yaitu pleura. Nah, tentu kalau kita berbicara mengenai pleura, kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang satu penyakit yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, kelainan yang terjadi pada organ pleura ini yaitu yang disebut dengan penyakit efusi pleura. Jadi, kita akan membahas patofisiologi. Kenapa bisa terjadi efusi pleura pada rongga pleura? Nah, di sistem respirasi itu sendiri ada rongga pleura, yaitu bagian terluar di dalam paru-paru sebagai pembungkus paru yang disebut dengan pleura. Jadi, ketika terjadi kelainan atau terjadi penumpukan cairan yang berlebihan pada rongga paru-paru, pada rongga paru-paru tersebut, pada rongga paru-paru tersebut atau pada pembungkus paru tersebut, maka itu yang disebut dengan efusi pleura atau biasa yang kita kenal di masyarakat itu paru-paru basah. Nah, paru-paru basah inilah yang kemudian kita bahas pada kali ini. Jadi teman-temanku sekalian, efusi pleura ini merupakan salah satu keadaan dalam rongga pleura yang dipenuhi oleh cairan yang berlebihan atau yang dikenal dengan penumpukan cairan dalam rongga pleura. Nah, ini yang disebut dengan paru-paru basah. Oke, kemudian efusi pleura ini juga dikenal dengan gumpalan atau penggumpalan cairan dalam rongga pleura yang terletak di antara permukaan visceral dan parietal. Jadi ini jadi ini ada di bawah pelapis paru-paru itu. Ada yang disebut dengan visceral dan parietal. Nah, jadi terjadi di situ penumpukan cairan sehingga kalau terjadi penumpukan cairan tersebut itu akan menyebabkan masalah di dalam pleura. Nah, yang kita harus kenali dulu tadi ada yang namanya pleura parietalis dan pleura visceralis. Nah, pleura visceralis yaitu pada bagian pelapis di dalam paru-paru di bagian luarnya. Kemudian sementara di pleura parietalis itu adalah bagian yang dalam yang pelapis pleura. Kemudian di dalam pleura parietalis dan pleura visceralis tadi itu ada memiliki sel-sel tentunya, kemudian memiliki arteri, ada juga jaringan-jaringan lainnya di dalam situ yang bermasalah. Nah, ketika semua jaringan-jaringan yang terdapat pada pleura tersebut bermasalah atau mengalami abnormalitas, maka itulah bisa muncul beberapa penyakit, terutama terjadinya efusi pleura. Nah, sebenarnya dari mana sih datangnya cairan pleura ini? Nah, cairan pleura khususnya parietalis tadi itu adalah merupakan salah satu cairan yang diproduksi dari pleura parietalis dan diabsorpsi oleh pleura visceralis. Nah, jadi cairan pleura parietalis itu awalnya diproduksi oleh cairan visceralis.
Nah, cairan ini berbentuk filtrasi atau penyaring di bagian plasma melalui endotel kapiler venule dan venule pleura itu. Berbentuk perjalanan penyakit daripada cairan ini. Nah, kenapa bisa terjadi penumpukan cairan di dalam di bagian pleura tersebut? Akibat daripada ketidaklancarnya penyaringan atau distribusi atau disebut dengan sistem filtrasi dan absorpsinya tidak bagus sehingga terjadinya penumpukan pada pleura. Nah, biasanya yang terjadi pada pleura parietal tadi itu ada di bagian penumpukannya itu, misalnya kalau kita sentuh di bagian fragma atau pada bagian bawah paru-paru itu terjadi penumpukan di atasnya. Kalau pleura parietal tadi itu kan dinding atas, sementara pleura vesical tadi itu ada di bagian tadi itu kan dinding atas, sementara pleura vesical tadi itu ada di bagian bawah. Nah, itu bentuk-bentuk anatomi daripada effusi pleura. Nah, kemudian penyebab daripada effusi pleura ini sendiri adalah transudat. Nah, jadi transudat ini adalah penyebab yang paling sering terjadi. Nah, transudat itu merupakan salah satu penimbunan cairan dalam rongga pleura. Kenapa bisa terjadi transudat? Nah, transudat ini bisa terjadi apabila terjadinya ketidakseimbangan antara tekanan kapiler hidrostatik dan koloid osmotik. Nah, sehingga terbentuk cairan pada satu sisi pleura melebihi reabsorpsinya. Sehingga biasanya ini terjadi karena meningkatnya tekanan kapiler, kemudian meningkatnya tekanan pulmoner, kemudian menurunnya tekanan koloid osmotik, maka terjadilah transudat. Nah, sehingga pada kondisi yang lain peningkatan permeabilitas kapiler pada pleura itu akan menyebabkan eksudat. Nah, dari transudat tadi menjadi eksudat. Nah, sementara eksudat itu merupakan cairan secara patologisnya adalah terjadi proses radang akibat adanya penimbunan cairan. Nah, itu eksudat. Nah, kalau misalnya terjadinya transudat dan eksudat dalam pleura ini, maka terjadi ketidakseimbangan tekanan pleura. Jadi, kalau ada cairan transudat dan eksudat di dalam pleura ini, maka inilah penyebab utama ketidakseimbangan tekanan pleura. Maka terjadi akumulasi cairan pada pleura. Nah, ketika terjadi akumulasi cairan dalam pleura ini bisa menyebabkan bagian perut itu tertekan, sehingga efek yang dihasilkan akibat tekanan pada bagian perut, maka akan terjadi rasa mual ataupun mau muntah. Nah, risiko perubahan nutrisi terjadi pada kondisi tertentu, maka akan menyebabkan berat badan menurun karena adanya mual dan muntah ini. Nah, kenapa orang bisa mual dan muntah? Karena tadi ada tekanan di bagian perut. Kenapa bisa terjadi tekanan? Karena ada akumulasi cairan atau penumpukan cairan atau banyaknya penumpukan cairan pada pleura, sehingga tadi adanya penekanan pada diafragma, jadi akan menyebabkan muntah. Nah, itu perjalanan kenapa bisa terjadi orang mengalami penurunan berat badan. Maka kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai seorang perawat adalah memenuhi kebutuhan resikonya, karena tadi bisa menyebabkan terjadinya mual dan muntah dan berisiko perubahan nutrisi yang ada mual dan muntah yang ada dalam tubuh pasien tersebut, yang ada pada dalam tubuh pasien tersebut. Nah, karena terjadinya ketidakseimbangan tekanan pleura juga yang berakibat pada tadi akumulasi cairan dalam pleura itu terjadi penurunan, maka ada dua tindakan yang dilakukan pada pasien di effusi pleura, yaitu pengeluaran cairan melalui WSD dan selang WSG dipasang dalam pleuranya kemudian dikeluarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang mekanisme kerja dari sistem kardiovaskular dan topik pembahasan patofisiologi yang berkaitan dengan masalah atau gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem kardiovaskular.
Oke, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya mekanisme atau cara kerja dari sistem respirasi ini, pertama, atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior, yang kemudian akan dialirkan menuju ke ventrikel kanan melewati katup tricuspidalis. Ingat, fungsi daripada katup ini adalah mencegah terjadinya aliran darah yang masuk dari ventrikel kanan itu tidak balik lagi di atrium kanan. Oke, darah dari ventrikel kanan akan dipompakan keluar jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmoner dan kapiler atau pembuluh darah atau pembuluh-pembuluh darah terkecil. Nah, untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, kemudian darah yang sudah dipenuhi oksigen lalu dipompakan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmoner. Nah, kemudian darah yang ada pada atrium kiri ini selanjutnya akan masuk ke ventrikel kiri dengan melewati katup bicuspidalis. Oke, ingat fungsi katup ini sama dengan fungsi katup tricuspidalis, yaitu mencegah aliran darah yang masuk dari ventrikel kiri itu tidak balik lagi di atrium kiri. Nah, kemudian darah yang ada pada ventrikel kiri akan dipompa ke seluruh tubuh bagian atas superior maupun bagian bawah bagian tubuh bawah inferior melalui aorta, yaitu pembuluh darah paling besar. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang topik pembahasan patofisiologi yang berkaitan dengan masalah atau gangguan yang terjadi pada sistem kardiovaskular. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Yap, penyakit ini sering disebut penyakit jantung saja. Kenapa? Karena terjadi akibat penimbunan plak di pembuluh arteri. Nah, penimbunan plak ini menghalangi aliran darah di pembuluh arteri. Nah, pembuluh arteri ini seharusnya lembut dan elastis, tetapi karena penimbunan plak menjadi sempit dan kaku sehingga sangat mengurangi aliran darah ke jantung. Nah, apa akibatnya? Nah, akibatnya jantung menjadi kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang dibutuhkan. Nah, itulah terjadinya serangan jantung. Nah, penimbunan ini terjadi sejak usia muda. Kolesterol mulai menimbun di dinding pembuluh darah selama bertahun-tahun. Nah, ketika kita berusia lanjut, plak terlanjur besar membuat radang dinding pembuluh darah dan meningkat risiko pembekuan darah dan serangan jantung. Kemudian penyakit lainnya juga seperti aritmia. Nah, aritmia ini merupakan gangguan irama jantung. Nah, irama jantung pada penderita aritmia ini bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Aritmia terjadi ketika rangsangan listrik yang mengatur detak jantung terganggu sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Nah, gangguan tersebut bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Kemudian serangan jantung dan kardiomiopati. Nah, kemudian gangguan yang bisa terjadi juga pada jantung adalah kardiomiopati. Oke, kardiomiopati ini merupakan gangguan pada otot jantung. Kondisi ini menyebabkan kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung. Misalnya otot jantung menjadi lebih besar dan kaku sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, penyakit ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik atau bisa disebabkan oleh kelainan genetik atau faktor keturunan. Nah, sehingga penderitanya terlahir dengan kondisi ini. Nah, selain itu selain karena kelainan genetik tadi, kardiomiopati juga bisa terjadi akibat penyakit jantung. Akibat penyakit jantung, kemudian jantung koroner, kemudian gagal jantung, kemudian hipertensi dan penuaan. Mungkin sekian dari pembahasan yang saya bawakan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.